Pada hari ini kami bersama beberapa jaksa di belakang menghadiri MOU antara PDAM dengan pihak kejaksaan. Kita lihat bagaimana acara selanjutnya. Persiapan penandatanganan MOU antara Kejaksaan Negeri Lahat dengan pihak PDAM Kabupaten Lahat. Ini kita lihat Bapak Kajari baru saja tiba di Hotel Santika Lahat. Penandatanganan MOU antara Kejaksaan Negeri Lahat dan PDAM Citra Matang sedang berlangsung, dan saat ini kita lihat Bapak Kajari Lahat sedang menandatangani. Ya. Ya. Kejari dengan Direktur PDAM sedang berjabat tangan. Dilanjutkan dengan pemberian pelakat. Pak Anda, Ya, PDAM baru di periode Bapak bisa lepas dari APBD. Ini apa itu resepnya, seperti apa yang Bapak lakukan? begini Pak, Pak Badi, kita pertama-tama kita untuk melaksanakan pekerjaan kita buat bisnis plan dulu Pak. Itu ya. Jadi selama ini PDAM ini belum ada bisnis plan. Jadi sejak saya masuk sini saya utamakan bisnis plan karena program 5 tahun ke depan itu harus ada dasar dulu, ada dasar. Setelah itu kita turunkan ke RKAP, Ya. jadi rencana ini anggaran perusahaan untuk pertahunan. Jadi kita ambil dari business plan. Dari situ baru kita mulai program. Jadi kita mulai buat program per tahun, dan step by step sudah kita rencanakan, dan itu harus kita realisasikan Pak, karena kita sudah komitmen membuat business plan-nya. Terus langkah utama yang saya laksanakan pertama kali, saya membereskan internal Pak. Oh ya. Internal PDAM saya bereskan, saya restrukturisasi ulang seluruh pejabat-pejabatnya, terus aturan-aturan kita buat sehingga kita bisa melaksanakan pekerjaan dengan target, ya, dengan target yang terjangkau. Yang kedua, kita melaksanakan efisiensi. Jadi efisiensi, semua biaya kita efisiensikan yang sudah kita masukkan dalam business plan, sehingga apa yang sudah kita laksanakan itu nantinya akan terakomodasi daripada pelaksanaan business plan sendiri. Ya. Terus saya pertama kali masuk sini saya punya program 100 hari kerja Pak, 3 bulan saya bereskan pekerjaan yang ditinggalkan sebelumnya, pasang yang ilegal, terus piutang yang saya bereskan semua. Saya buat kebijakan. Alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik. Ya, piutang-piutang yang lama, peninggalan yang lama itu sudah saya bereskan. Saya buat pemutihan 50% daripada piutang. Alhamdulillah tertanggi semua. Terus efisiensi, keduanya kebocoran NRW. Jadi yang pasang-pasang ilegal tadi kita bereskan, kita beri sanksi. Pelaksanaan ilegal itu malah pegawainya udah berapa ada saya berhentikan. Oh itu ya. Ya. Jadi sampai saat ini berarti kan PDAM betul-betul sudah lepas dari APBD kabupaten yang menyangkut gaji karyawan dan listrik dan sebagainya, itu sudah lepas Pak ya. Alhamdulillah Pak. Jadi sejak 2020 kita tidak ada subsidi Rp1 pun dari APBD. Jadi kita murni mandiri, semua operasional, ya, keuangan PDAM itu didapat dari hasil tagihan pelanggan. Jadi seluruh penerimaan itu murni dari pelanggan dan kita laksanakan dengan profesional. Jadi PDAM itu mandiri, tidak ada subsidi dari pemerintah daerah. Sampai saat ini alhamdulillah kita sudah meningkatkan kinerja, dari sakit, kurang sehat, alhamdulillah kita menjadi sehat. Jadi PDAM yang Sumsel ini, yang sehat ini Palembang, Lahat, dan Mubah, Musi Banasih. Jadi semuanya
dari 17 kota dan kabupaten ini kita urutan kedua dari Tata Musik, dan kita sudah mempunyai dana cadangan, ya, punya laba, punya deposito. Alhamdulillah semua operasional mandiri dari kita, dan kita komitmen untuk memperbaiki kinerja PDAM ke depan. Terima kasih, Pak. Paling menarik, Bapak mengatakan bahwa pendampingan hukum tidak berarti melindungi. Nah, ini seperti apa yang menjadi tugas kejaksaan di sini? Ya, tentunya tugas utama kita adalah mencegah terjadinya korupsi, kan itu saja, yang bisa berakibat merugikan keuangan negara atau daerah, kan itu Pak. Dan itu sudah menjadi komitmen kami tentunya untuk tidak melindungi oknum yang tentunya ingin mengambil keuntungan secara melawan hukum, kan begitu. Jadi itu sudah menjadi komitmen kami. Jadi mohon juga teman-teman media kawal kami tentunya Pak Brando agar pendampingan ini bisa berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Itu aja. Ya, harapan ke depannya dengan ada MOU ini seperti apa Pak? Jadi ya tentunya dengan adanya kerjasama ini antara JPN Pencari Lahat dengan PDAM Tirta Lematang tentunya bisa mendorong kinerja dari PDAM Tirta Lematang khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar bisa lebih bagus lagi, dan tentunya seperti tadi disampaikan Pak Direktur, cakupan layanan PDAM menjadi semakin luas Pak, ya, sesuai yang diatur dalam Permendagri. Ada cakupan, ada batasannya, cakupan minimalnya standar. Itu yang ingin kami dorong. Ya, makasih Pak. Penanganan permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara antara Pencari Lahat dengan PDAM Tirta Lematang. Ini adalah wujud dari manifestasi pelaksanaan dari Undang-Undang Kejaksaan tentunya di pasal 30 Undang-Undang 16 tahun 2004 dan 11 2021. Ya. Salah satu kewenangannya adalah kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara, adalah mewakili BUMN, BUMD, pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk beracara di hukum perdata dan tata usaha negara. Bapak Ibu sekalian, terkait pasangan MOU ini, tentunya saya juga sangat berterima kasih terhadap Pak Kasih beserta jajaran Pak Direktur, sehingga mohon pada hari bisa kita wujudkan. Kurang lebih 2 bulan lalu ya Pak Direktur berkunjung ke kantor kami untuk memulai penjajakan bagaimana melakukan kerjasama antara PDAM dengan Kejaksaan Negeri Lahat, khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi ke depan Pak Dirut, itu kami terbuka. Teman-teman JPN, para kasih siap mendampingi Bapak, siap memberikan masukan terkait hukum perdata dan permasalahan hukum lainnya, agar supaya pelaksanaan tugas sehari-hari khususnya di bidang pelayanan umum PDAM terhadap masyarakat bisa terlaksana dengan baik, bisa terlaksana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sesuai dengan PP 54 tentunya 2017 dan peraturan-peraturan yang di bawah yang mengaturnya. Kepada teman-teman JPN, mohon kuasai peraturan perundangan terkait, khususnya PP 54 2017, karena itu adalah aturan yang mengatur bagaimana badan usaha BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, melaksanakan tugasnya sehari-hari, mulai dari peraturan dana cadangan dan sebagainya. Tolong kuasai itu, karena itu jadi pegangan Pak Anda dan teman-teman dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Yang kedua, ada peraturan Menteri Dalam Negeri
terkait cakupan pelayanan. Nah, tolong itu nanti dikuasai sehingga diskusi nanti antara teman-teman JPN dengan teman-teman di PDAM bisa berjalan konstruktif. Ya, satu itu. Kedua, izin Pak, Anda dengan kita menandatangani perjanjian di bidang perdata dan tata usaha negara ini bukan berarti kita melindungi semua. Ya, ini patut kita catat bersama bahwa MOU, pendataan MOU ini bukan menjadi tameng bagi oknum-oknum yang tentunya ingin berbuat di luar koridor. Nah, itu perlu kita pahami bersama Pak, teman-teman di PDAM, teman-teman JPN juga ya. Kita tidak bermaksud melindungi orang jahat untuk berbuat jahat. Nah, kita mencoba mendampingi teman-teman supaya dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur. Ada PP 54, ada Permendagri nomor berapa saya lupa ya. Dan tolong teman-teman JPN kuasai betul aturan itu sehingga kejadian-kejadian di tempat lain bisa kita hindari. Saya paham PP 54 karena saya melakukan pendidikan terkait itu, jadi sedikit paham terkait PP 54 dan turunannya. Nah itu, saya harapkan di Lahat tidak ada kejadian lagi seperti itu. Pedomani PP 54 dan peraturan lainnya tentunya, sehingga keuntungan bisa didapat. Jadi pada saat, mohon maaf nih Pak, teman-teman direksi bagi Tantin, bagi Jaspro itu sudah tidak ada halangan hukum Pak. Jangan belum untung sudah dibagi-bagi, itu yang paling parah. Dan selain JPN pun tentunya PDAM ada pengawasan juga dari BPKP, dari BPK, jadi sudah lengkap. Belum LSM-nya, bayangkan. Jadi itu mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini memberi manfaat bagi semua, bagi teman-teman di PDAM dan bagi teman-teman JPN. Tentunya